saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pernyataan jelas dan tegas dari Presiden Prabowo bahwa tidak ada lagi perlakuan khusus untuk pengusaha, siapapun pengusahanya, terutama yang berkaitan dengan persoalan pertanahan dan kehutanan. Ini benar-benar memberikan angin segar kepada rakyat Republik Indonesia. Dan pernyataan ini dia sampaikan berhadap-hadapan di hadapan anggota kabinetnya, di hadapan Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan seluruh menteri pada rapat kabinet hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2025 ini. Seiring dengan ini, sekarang sedang berlangsung pembongkaran pagar laut yang membentang di perairan lautan pantai utara Banten sepanjang 30,16 kilometer. Dan sesuai rencana, TNI dibantu oleh sejumlah elemen lainnya di pemerintahan Prabowo akan membongkar pagar ini tuntas semuanya sampai tidak ada lagi pagar laut di lautan Indonesia ini. Sahabat BN, ini artinya tak lain adalah Prabowo ingin memperlihatkan kepada rakyat komitmennya bahwa dia tidak akan pernah memberikan toleransi kepada pengusaha oligarki, konglomerat, dekat dan jauh siapapun dia di Indonesia ini. Sekarang yang dipertanyaan kita, apakah mampu jajaran presiden ke bawah menaati penegasan presiden ini? Agaknya kalau masih ada yang tidak mampu, berarti dia tidak mampu menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo. Kalau dia tidak mampu, mungkin dua jalan yang harus dia turuti. Jalan pertama, dia menanggung risiko, bisa jadi masuk tahanan, bisa jadi dihukum di penjara kalau dia coba menentang penegasan Presiden Prabowo ini. Sebab kalau penegasan Presiden Prabowo ini untuk tidak membeda-bedakan perlakuan kepada pengusaha, untuk tidak ada pengusaha yang dianak emaskan. Kalau dia menganak emaskan pengusaha, kalau ada anggota kabinet Prabowo ini yang coba-coba kong kali kong dengan pengusaha, yang coba-coba melakukan kolusi apalagi korupsi dengan pengusaha, maka dia tentu akan masuk penjara. Jalan pertama. Jalan kedua,
Tentu kalau dia sudah tidak mampu menaati penegasan Presiden Prabowo ini, berarti dia harus keluar dari kabinet Prabowo. Sahabat BN, apa kaitannya dengan pagar laut yang ada di Banten sekarang ini? Dan juga apa kaitannya dengan sertifikat dasar laut yang ada di Banten sekarang ini? Adalah menegaskan kepada para menteri, kepada sekjen dirjen dan seterusnya ke bawah. Tentu saja kepada gubernur, bupati, wali kota agar menerapkan peraturan perundang-undang yang berlaku di dalam menyelesaikan sengkarut yang terjadi dalam persoalan pagar laut dan sertifikat dasar laut di Banten sekarang ini. Andai kata nanti memang ada yang melanggar hukum di sini, baik dia pengusaha ataupun aparat, sesuai dengan penegasan Presiden Prabowo, dia harus menerima ganjaran, dia harus menerima sanksi, dia harus menerima hukuman kalau tersangkut dengan pidana. Jadi sahabat BN, rakyat sekarang sudah bisa memantau apakah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini benar-benar dijalankan oleh para menterinya, oleh anggota kabinetnya, oleh pejabatnya sampai ke bawah. Apakah tidak ada lagi nanti perlakuan-perlakuan khusus kepada pengusaha yang mungkin saja dekat selama ini dengan para pejabat, dengan para petinggi negara, dengan penguasa sebelum Prabowo menjadi presiden, semasa Jokowi menjadi presiden. Ini bukan main-main. Presiden Prabowo menyampaikan ini dalam acara rapat resmi, bukan main-main. Dan di sini kelihatannya bahwa Presiden Prabowo di sisa-sisa usianya sekarang ini benar-benar dia ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Cuma tinggal lagi sekarang, apakah jajarannya dari tingkat menteri atau pejabat setingkat menteri ke bawah akan melaksanakan ini dengan baik. Kalau tidak dilaksanakannya dengan baik, kalau ada yang coba-coba berani nanti main kong kaling kong dengan pengusaha, kalau ada yang coba-coba berani berbuat di luar yang digariskan oleh Presiden Prabowo, kita melihat nanti apa sanksi yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajarannya. Sahabat BN, mungkin saja sekarang ini ada anggota kabinet Prabowo ini yang merasa berjasa kepada Prabowo kemarin ini, kerana berjasa memenangkannya menjadi presiden, kerana berjasa memberikan suara sekian juta mungkin untuk Prabowo. Dan mungkin saja sekarang dia kesal, kok ini aturan yang diberikan tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk kong kaling kong, tidak memberi peluang kepada kami untuk bisa berselingkuh dengan pengusaha, untuk menambah gaji kami, untuk menambah pundi-pundi atau penghasilan kami. Kalau ada yang kesal demikian, dia harusnya menyadari dia menjadikan Prabowo menjadi presiden melalui suara yang dia carikan pada Pilpres kemarin ini, bukan harus dibayar oleh Prabowo dengan mempersilakan dia kong kaling kong, dengan mempersilakan dia korupsi untuk memperkaya diri. Tetapi kita yakin Prabowo menginginkan para pejabatnya untuk bersama-sama dengan dia mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
Sebab selama 10 tahun belakang ini harus kita akui centang perenangnya proses berbangsa dan bernegara di negeri ini benar-benar memprihatinkan. Berbagai pelemahan institusi negara terjadi. Pelemahan KPK dengan direvisinya Undang-Undang KPK terjadi. Tumpulnya MK karena di sana ada sang paman terjadi. Mandulnya DPRD karena semua koalisi yang ada di DPRD sepertinya berupaya untuk mengamankan apa yang diinginkan oleh Presiden tanpa peduli apakah itu sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak terjadi. Dengan ini tentu rakyat berharap kepada Prabowo agar dengan penegasannya ini tidak ada yang main-main satupun, baik anggota koalisinya di DPR maupun anggota kabinetnya yang ada di istana. Dan kita juga berharap tentunya kepada Prabowo, walaupun gubernur, bupati, wali kota ada yang di luar koalisinya, ada yang di luar partainya, Prabowo harus bersikap tegas kepada mereka. Kalau dia salah, ya salah. Dan kalau dia benar, ya benar. Jadi sahabat BN, kalau kita melihat kepada penegasan Presiden Prabowo ini, siapa di antara anggota kabinetnya nanti yang berani coba-coba menentang penegasannya ini, berarti dia bunuh diri. Kita tidak ingin lagi tentunya melihat fenomena selama ini yang dianggap teman dirangkul dan dipejamkan mata kalau dia berbuat yang tidak baik kepada rakyat. Yang lawan dicari-cari kesalahannya, dikejar-kejar. Tidak ingin lagi kita tentunya rakyat melihat fenomena seperti ini. Sekali lagi, khusus untuk persoalan pagar laut dan sertifikat dasar laut yang terjadi di Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang sekarang ini, harus diusut sampai ke akar-akarnya. Harus dijadikan pernyataan tegas Presiden Prabowo itu oleh jajarannya ke bawah untuk menjalankan aturan, memberikan keadilan kepada rakyat. Siapapun yang terkena oleh aturan yang ada, khusus di dalam sengkarut yang terjadi pada pagar laut dan sertifikat dasar laut di Banten sekarang ini, harus dibersihkan. Kita harus ingat bahwa sebelum ini Presiden Prabowo telah memerintahkan agar dibongkar pagar laut ini dan diusut pelakunya. Jangan sampai nanti jajaran Presiden Prabowo ke bawah hanya membongkar pagar saja tanpa mengusut pelakunya. Dan kepada siapapun sekarang yang berada di jajaran bawah sampai ke tingkat RT, RW, dan desa harus pahami bahwa Prabowo tidak akan membela siapapun yang bersalah. Tidak akan membela. Jadi jangan harap lagi akan ada nanti perlindungan hukum terhadap yang bersalah dalam kasus pagar laut dan sertifikat laut ini. Mulai dari tingkat desa, RT, RW sampai ke tingkat yang paling tinggi di jajaran pemerintahan Prabowo ini. Ini perlu dipahami. Jangan ada lagi hendaknya ketika Presiden Prabowo memerintahkan agar dibongkar pagar laut, ada pula yang mengatakan tunggu dulu, jangan bongkar dulu. Jangan ada pula hendaknya kabinet Prabowo ini yang lebih mematuhi kata-kata orang lain, instruksi orang lain selain dari instruksi Presiden Prabowo. Kalau akan dikatakan bahwa
ada anggota kabinet Prabowo ini yang belum tahu bahwa sekarang ini presiden telah berganti dari Jokowi kepada Prabowo, tentu tidak masuk akal pula. Paling hanya mungkin ada yang beranggapan bahwa Prabowo takut kepada Jokowi. Sehingga yang merasa kemarin ini dia didudukkan di anggota kabinet ini berdasarkan rekomendasi Jokowi, dia sekarang masih saja lebih patuh kepada Jokowi dibandingkan kepada Prabowo. Tetapi untuk saat ini mungkin berbahaya dia kalau dia lebih mematuhi apa yang diinstruksikan oleh Jokowi dibandingkan dengan apa yang diinstruksikan oleh Prabowo. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.